Oke, udah jam 7 ya kita biar nggak selesainya terlalu malam. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Kedengeran kan ya suara aku ya? Kedengeran. Kedengeran ya? Oke. Jadi sembari kita nunggu yang lain karena udah lumayan banyak juga yang join di sini, teman-teman bisa dong kameranya dinyalain biar aku tahu juga wajah teman-teman. Biar bisa nemenin aku juga di room Zoom malam hari ini dan nemenin pembicara kita nantinya. Oke. Oke, mungkin sembari kita nunggu yang lain join, kita kenalan dulu kali ya. Kira-kira teman-teman di sini kebanyakan asalnya dari daerah mana nih yang ikut join Zoom pada malam hari ini dan kegiatannya pada habis ngapain aja nih? Bisa banget nih langsung komen di kolom chat Zoom-nya ya, teman-teman. Dari mana nih? Bekasi, dari Makassar, Bandung, Cirebon, Semarang. Wah, banyak nih dari luar kota ya. Ada yang dari Jakarta nggak nih teman-teman? Bandung, Banyuwangi. Atau ada dari luar negeri? Kemarin kemarin sempat ada yang join dari luar negeri tuh. Waktu Nah, webinar kemarin. Dari mana tuh? mari selamat selamat. Kendari, Bogor. Depok Ya, ada nggak nih Depok? Dari Depok. Tegal, Padang. Wih, banyak nih. Banyak ya yang dari luar kota ya, teman-teman sekalian ya. Oke. Sorry, sorry, ada noise ya suaranya ya. Oke, kebanyakan pada habis ngapain nih? Balik kerja, pulang kuliah, atau pulang main, kegiatannya hari ini pada ngapain aja nih sebelum kita webinar? Lagi nongkrong Kak? Wih, keren lagi nongkrong sambil dengerin webinar. Lagi nyambi partai. Bagus, bagus, bagus. Produktif ya. Pada yang sambil apa nih? Sambil nonton film, nyambi juga, atau Kita apa kan nih? buat apa? Hutan. Bisa juga bikin sungai mampet. Bisa bikin apa juga? Banjir. Ya. Banjir yang disebabkan oleh manusia. Baru pulang kerja Kak sambil ngerjain tugas, saya ngerjain tugas, wih. Banyak ya yang pada sambil ngerjain tugas. Oke, mungkin apa ya? Perkenalan juga cukup. Mungkin sebelum mulai sembari kita nunggu yang lain juga. Mungkin aku mau ngadain, oh ya, jangan ngadain dulu. Aku mau kenalin diri dulu. Sebelumnya kenalin, aku Salsa, aku yang akan menjadi moderator selama sesi webinar ini berlangsung. Dan di sini juga aku nggak sendirian guys, aku ditemani oleh pembicara kita yang berpengalaman nih di bidangnya, terutama di bidang data engineer, yaitu Kak Yulia dan juga Kak Salsa yang akan membawakan materi sosialisasi MSIB Kampus Merdeka Batch 7. Mungkin Kak Yulia sama Kak Salsa bisa disapa dulu nih teman-teman kita sekalian di room Zoom pada malam hari ini Kak. Halo semuanya, salam kenal ya. Namaku Yulia. Oke, tuh. Salam kenal guys sama Kak Yulia. Oke, mungkin sebelum webinar berlangsung, aku mau biar nggak ngantuk nih, aku mau ngadain ice breaking, ya kan? Karena sekarang nih di jam 7 tuh biasanya jam-jam kritis nih. Makanya aku mau ngadain ice breaking biar kalian semangat dan biar kalian nggak ngantuk mendengarin materi yang nanti akan dibawakan oleh Kak Yulia. Aku izin share screen terlebih dahulu ya. Tapi kan sekarang pakai workplace. Gak usah ke sana, kami fotoin aja. Sekarang udah di workplace, udah nggak perlu. Oke, udah kelihatan belum ya? Share screenan aku. Ya, Udah ya, udah kelihatan ya. Bentar dulu. Makanya coba.
Oh, itu tuh cuma dengar Oke, mas kita bahas. kelihatan jelas ya share screen-annya. Oke, mungkin aku mau jelasin sedikit. Ice breaking ini terkait tebak-tebakan aja. Kita nggak usah pakai otak. Jadi kita webinar malam ini chill aja, santai. Kita bawa sambil santai aja. Mungkin teman-teman ada yang mau sembari makan atau melakukan aktivitas lainnya boleh banget. Jadi ini buat biar teman-teman nggak ngantuk aja ya. Jadi di sini tebak-tebakannya itu tebak-tebakan makanan tradisional. Nanti akan ada apa ya secerca dong serangkaian gambar gitu. Nanti udah aku kasih clue-nya. Nanti teman-teman bisa langsung tebak via kolom chat atau mungkin ada yang open mic itu boleh banget ya. Oke, gambar pertama. Oke, di sini makanan apa aku? Clue-nya itu adalah makanan hits saat ini nih, identik dengan Jawa Barat, banyak di dekat sekolah atau kampus-kampus. Coba teman-teman tebak apa? Atau ada yang mau open mic? Boleh banget. Aja nih teman-teman. Jadi di luar MSIP kita community kita udah ada. Ayo apa nih? Seblak, Cirengisi, Cilok. Oke, yang lainnya ada lagi nggak nih? Sebelum aku kasih tahu jawabannya. Yang lainnya ada Apa lagi? itu? Apa? Sorry? Cibin, Batagor, Lemper. Ayo sosis. Oke, aku kasih tahu jawabannya ya. Satu, dua, tiga. Eh, jawabannya adalah seblak. Tadi yang jawab seblak tuh, bener tuh. Dia makanan dari daerah Jawa Barat nih. Pasti orang-orang Bandung sekitarnya pasti udah tahu nih makanan satu ini ya kan. Oke, sekarang gambar kedua. Membuktikan lama makanan apa aku? Cluenya kuahnya hampir kayak semur. Nah, biasanya orang-orang tadi ada tuh nggak orang-orang Jawa Timur terbuat dari daging, rawon, rawon. Oke, yang lainnya ada lagi nggak? Rawon, rawon. Wih, kayaknya udah ketebak banget ya. Nebengnya jawabannya wah kayak udah ketebak banget nih. Oke, jawabannya adalah iya betul rawon. Gambar selanjutnya. Makanan khas Jakarta biasanya dijual kalau lagi ada event. Nah, bikinnya tuh dikipas-kipas nih. Pernah ada yang tahu nggak? Orang-orang Jakarta nih, ada nggak orang-orang Jakarta? Kerak telur. Ayo open mic dong guys, biar rame kita sesi webinar malam hari ini. Bakwan, kerak telur, gorengan. Oke, kerak telur nih ya, Pak ya kan kerak telur nih. Iya betul, kerak telur. Oke, next next slide-nya adalah apa nih? Cluenya dari ikan khas Palembang. Apa nih biasanya khas Palembang? Ada nggak nih orang Palembang yang join khas Palembang? Pempek. Pempek, pempek. Pempek yakin. Terus apa lagi selain pempek? Dia mau mulai makannya. Kerupuk ikan. Wah, kerupuk ikan. Terus apa lagi selain pempek? Makanan Palembang loh selain pempek. Nggak hanya kerupuk ikan doang nih. Jadi teman-teman Kemplang. kalau misalkan keluar-keluar, wah Pempek fix. udah dapat sertifikat nih. Tekwan. Oke, yang lain. Pempek kapal Wah, selam. Oke, akhir jawabannya adalah baru nih kita kan ada tentu puas. yang jawab Taiwan tadi bener tuh. Taiwan guys, gitu. Terus yang terakhir nih, cluenya enak dimakan pas lagi anget. Temen buat minum susu jahe. Kan kalian pernah nemu nggak makanan ini apa? Ayo apa? Mendoan, mendoan. Mendoan. Terus yang lain ada lagi nggak? Gorengan, roti bakar, mendoan. Oke, ayo singkong goreng, bandros, cucur. Wah pizza. Pizza kayak kebagusan gak sih? Oke, jawabannya adalah ya betul mendoan. Tadi yang jawab mendoan tuh bener banget tuh. Oke, pal gimana nih teman-teman dari ice breaking tadi udah pada semangat belum? Semangat nggak? Masih pada ngantuk nggak? Ayo, Semangat. semangat dong. Nggak boleh ngantuk ya. Kita harus tetap segar sampai akhir webinar nanti ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, apa namanya? Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja nih ya sesi materi kita yang akan dibawakan oleh pembicara kita.
Kak Yulia. Kak Yulia, terdengar jelas ya Kak suaranya Kak? Nah, dengan jelas. Semangat ya Kak untuk pembawa materi malam hari ini Kak. Oke, Semangat banget dong. semangat banget dong. Ini Oke, daripada semangat nih yang lainnya juga. iya harus semangat dong ya Kak. Oke, mungkin sebelum, Oh, oke iya. kenapa Kak? Sorry. Mm-mm. Oke, sebelum Oh, mulai, oke, eh, lanjut dulu aja Salsa. oke oke. Oke, sebelum mulai, aku mau minta Kak Yulia mungkin spill sedikit nih Kak, job desk dari Kak Yulia ini sebagai data engineer ya. Itu seperti apa Kak? Sebelum kita mulai, biar teman-teman juga tahu nih. Data engineer-nya berarti ya, di Oke. spill-in berarti ya. Ya, kalau secara singkatnya gitu ya. Mm-mm. Jadi nih kita nyiapin table lah gitu buat data scientist, data analis, dipakai sama data scientist, sama data analis. Nah, itu kita yang siapin gitu, data-datanya gitu. Atau kasarnya ya, tabelnya gitu. Kalau secara sederhananya ya, itu Mm-mm. tabelnya gitu. Yang Oke. akan diolah nantinya sama data scientist, sama data analis Oke. gitu. Kurang lebih kayak gitu ya Kak. Udah kegambar nih mungkin teman-teman seperti apa nanti job desk. Tapi untuk lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Kak Yulia. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita juga, Kak Yulia sebagai pembicara bisa saya persilahkan. Oke, sip. Aku share screen dulu ya. Udah kelihatan belum share screen dari aku ya? Kelihatan kok Kak, kelihatan jelas. Oke, siap. Mungkin kita mulai ya sekarang teman-teman buat materinya malam ini. Mungkin judulnya agak sedikit ini ya, agak sedikit serius gitu. Understanding the Data Engineering Landscape, Role, Skills, and Career Growth gitu. Mungkin akan ada sedikit cerita dari aku storytelling dan jelasin apa sih itu data engineer gitu. Mungkin dari teman-teman kalau udah dengar engineer gitu, wah kayaknya berat banget nih gitu role-nya engineer. Terus lebih banyak mungkin sekarang itu yang terkenal gitu kayak the most sexiest job gitu. Itu adalah data scientist gitu. Padahal data engineer ini nggak kalah seksinya nih gitu ya, seksi dalam tanda kutip gitu. Nah, pertama-tama mungkin aku akan memperkenalkan diri dulu lebih dalam lagi gitu. Namaku Yulia Amandari, bisa dipanggil aja Yulia. Sekarang kebetulan role aku itu udah bukan data engineer, ya sekarang adalah service manager untuk Project IoT di PT Pama Persada. Dan dulunya aku punya beberapa pengalaman, yaitu jadi ETL developer untuk PUPR, under Research juga, kemudian jadi trainer untuk CAP Data Engineer, dan juga menjadi data engineer di Astra Internasional gitu sebelumnya. Nah, untuk role sekarang itu service manager untuk IoT project, dan kalau ditanya skillnya sih berguna gitu dari yang sebelum-sebelumnya, nanti akan dijawab nih di slide-slide berikutnya ya. Oke, pertama mungkin yang ada dari pikiran teman-teman itu adalah apa sih itu data engineer? Mungkin karena kalian agak asing gitu ya untuk role data engineer gitu. Mungkin lebih banyak, lebih sering dengarnya data scientist gitu. Tapi kalau nggak salah di kampus Merdeka ini juga ada ya track data engineer gitu ya. Nah, pertama kita lihat dulu nih apa sih itu data engineer gitu. Mungkin pertama aku akan cerita dulu gitu ya. Kalau sekarang nih di zaman sekarang, apalagi banyak banget nih AI gitu ya, ChatGPT itu udah mulai familiar gitu ya untuk masyarakat luas gitu. Terus kemudian berarti kan itu ada data nih, kita tuh benar-benar hidup dikelilingi oleh data. Nah, data ini ada banyak banget, tapi gimana nih pertanyaannya? Data ini bisa berguna untuk kita, gitu kan ya. Nah, itu makanya muncul ada role data scientist gitu. Data scientist untuk untuk nge-train datanya gitu. Misalkan menjadi juga ada artificial intelligence gitu, AI. Yang sekarang kita udah familiar dengan ChatGPT gitu ya untuk kegunaan sehari-harinya. Kemudian ada machine learning gitu. Mungkin teman-teman udah familiar juga. Kemudian ada data analis
data analisis gitu, dashboard yang bisa dilihat untuk menganalisis data gitu ya. Pertanyaannya adalah data-data itu bisa langsung jadi kayak gitu. Itu dari mana sih gitu asalnya? Asalnya itu adalah dari data-data yang belum ada bentuknya nih. Kemudian dia disimpan terlebih dahulu, baru diolah oleh data scientist dan data analis gitu. Nah, di sini peran data engineer itu muncul gitu, karena gak mungkin seorang data scientist itu mikirin model nih, model yang cocok untuk data ini apa, dan juga dia mikirin juga nih, ini untuk menyimpan datanya gimana ya gitu. Apalagi kalau kita mau bicara ke dunia pekerjaan ya, itu tuh lebih kalau dunia korporat itu gimana sih caranya kita mau ningkatin keuntungan yang kita dapat gitu. Jawabannya adalah dari data-data yang dimiliki oleh perusahaan tersebut gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman udah sedikit familiar dengan data ini nih, data information knowledge wisdom, hierarkinya. Jadi yang pertama itu ada data. Data di situ di mana adalah individual fact, figure, signals, dan measurement. Kemudian dari data, kalau misalkan dia udah punya konteks, dia menjadi sebuah informasi gitu. Dari sebuah informasi, kalau misalkan dia punya sesuatu meaning atau punya pengertian gitu, itu akan menjadi knowledge. Dan yang di paling tinggi tingkatannya untuk sebuah data itu ada di insight. Di wisdom, di mana sebuah knowledge yang memiliki insight gitu. Nah, di sini di mana datanya itu dimengerti, kemudian integrasi, di-apply untuk model machine learning misalkan, kemudian dilakukan suatu action dari wisdom tersebut, dan seterusnya, di mana itu semua berasal dari data gitu ya. Nah, ini adalah di mana sih data engineer ini berperan nih, yang dari tadi udah aku sedikit singgung gitu ya. Jadi kalau ini kita udah mulai think in corporate way gitu ya. Jadi misalkan kita memisahkan dalam suatu perusahaan gitu, kita berkacanya. Karena kebetulan kalau data engine ini dia dibutuhkannya spesifik di perusahaan-perusahaan yang besar untuk saat ini gitu ya. Di perusahaan yang besar di mana datanya itu ada banyak gitu. Dan itu harus dibuat sebuah pipeline namanya gitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di mana sebuah perusahaan ini punya sebuah data gitu ya, kumpulan data yang di-generate mungkin dari software engineers, data arsitek, DevOps, NSRS, SRIs. Nah, itu adalah yang nge-produce datanya gitu. Atau kalau kita anggap lebih simpelnya gitu ya, misalkan sebuah perusahaan ini punya web gitu, di mana dia akan nge-generate data atau nggak ini webnya itu adalah di mana tempat berbelanja gitu misalkan kita permisalan ya di mana di situ em, akan ada customer yang datang ke situ mengakses webnya setiap hari membeli sesuatu gitu ya membeli sesuatu di mana itu akan menghasilkan suatu data transaksi gitu ya dia menggunakan payment apa gitu dan itu semuanya akan ditampung dalam suatu tempat gitu ya. Data yang tergenerate dari contohnya sebuah web ini gitu. Atau mungkin kita misalkan dia mempunyai dua gitu, punya web, punya aplikasi. Berarti ada dua nih datanya, ada yang dari web, ada yang dari aplikasi. Berarti ada dua sumber ini ya. Dari dua sumber ini, pasti untuk seorang data analis, data scientist, dan machine learning engineers gitu, yang ada di sebelah kanan, di kotak sebelah kanan, itu dia em, akan membuang-buang waktu kalau mereka harus menggabungkan data ini dulu, kemudian mereka Wah, kamu aja. membersihkan, mengambil Habis lagi. mengambil apa yang dibutuhkan gitu oleh mereka, itu akan membuang-buang waktu mereka dibandingkan mereka untuk memikirkan model mereka, memikirkan analisis apa yang diperlukan untuk data tersebut. Jadi di sini makanya peran data engineer ini muncul gitu untuk menyiapkan data untuk data analis, data scientist, machine learning engineers, dan downstream data consumers lainnya gitu. Biasa disebutnya itu downstream data consumers untuk yang mengkonsum datanya,
dan upstream data producers untuk yang nge-produce datanya gitu. Jadi data engineer ini ada di tengah-tengahnya gitu ya. Nah, ini aku agak sedikit membawa kalian think in corporate way, seperti yang tadi aku bilang. Jadi kalau di sebuah perusahaan gitu ya, kalau di sebuah perusahaan ataupun ya kalau kita bermain dengan data, tadi kan ada data insight, knowledge, wisdom gitu ya. Tapi kalau di sebuah perusahaan ini ada tiga tingkatannya gitu. Kalau misalkan kita pertama kali banget ini perusahaan merintis gitu ya, dengan data yang mereka punya gitu, belum pernah mereka olah semaksimal mungkin di sini, maka disebutnya starting with data. Jadi di sini data maturity-nya itu masih sangat awal gitu ya. Di sini jadi mungkin si perusahaan ini tidak punya goals gitu dengan data yang mereka punya ini apa sih yang mau digunakan gitu. Jadi di sini stage-nya masih stage satu, yaitu starting with data gitu ya. Kemudian setelah mereka udah memulai nih dengan data yang mereka punya, mereka mulai mendefine gimana cara nyimpennya, gimana cara dia dari satu misalkan tempat mereka nge-produce datanya, kita misalkan web atau aplikasi, itu gimana caranya mereka menyimpannya ke database gitu. Nah, itu disebutnya starting with data. Kemudian stage 2-nya scaling with data. Di sini di mana setelah mereka udah mulai, oh oke, ditaruh di sini nih tempatnya gitu untuk datanya yang kita punya nih gitu. Di sini kita em, pasti mereka akan, wah ternyata data yang kita punya dengan tempat penyimpanan seperti ini itu kurang nih gitu. Datanya lama nih kita mau aksesnya gitu. Apakah kita harus scaling datanya gitu? Scaling ini di sini atau kita menyesuaikan nggak ya? Kita harus menyesuaikan nih tempat untuk naruhnya gitu. Biar em, kita ngeaksesnya lebih cepat gitu misalkan. Kemudian setelah udah scaling with data, mereka mencoba mungkin gimana nih mengoptimasi cara paling baik untuk menyimpan data yang kita punya gitu. Maka akan masuk ke stage 3, leading with data, di mana di sini company-nya ini udah data driven. Jadi pipeline atau pipeline ini adalah yang menyambungkan si sumber data dengan tempat penyimpanan kita gitu misalkan ya. Nah, ini kita biasa sebut itu pipeline. Dan pipeline ini dan sistem yang sudah kita buat, yang tadi kita buat itu oleh data engineer, ini bisa melakukan em, analisis gitu dan juga em, machine learning, model machine learning gitu bisa dimasukkan. Nah, ini udah seamless gitu. Jadi data engineer, data scientist ataupun data analis ini bisa menggunakan data tersebut tanpa ada masalah gitu. Nah, ini adalah stage-stage yang ada oleh data maturity ini. Gitu. Nah, tadi udah sempat disinggung ya. Jadi, itu adalah apa sih gitu data engineer itu. Tapi yang paling spesifik lagi, what data engineers do. Apa sih yang dilakuin gitu ya. Oke, di sini aku masuk ke kita punya namanya data engineering life cycle gitu. Mungkin akan lebih sedikit detail gitu ya. Aku menjelaskan apa sih yang dilakukan gitu. Yang pertama, jadi di sini kita ada gambar tuh generation gitu ya di kotak paling pertama. Generation di sini adalah data yang tadi di-generate oleh aplikasi, web, ataupun sumber-sumber lainnya gitu. Kalau misalkan kita mungkin di sini teman-teman ada yang tertarik dengan IoT gitu, Internet of Things, itu adalah data yang di generate adalah data sensor gitu. Jadi sebetulnya ada banyak banget sumber data gitu, mau dari itu data transaction, dari web, aplikasi, ataupun dari sensor gitu misalkan ya, untuk IoT. Nah, itu di-generate datanya, kemudian kita melakukan proses ingestion. Proses ingestion di sini adalah di mana data tersebut dari dari sumbernya itu gimana cara kita memasukkan, nge-ingest gitu ya, memasukkan data yang telah tergenerate ke tempat penyimpanan kita gitu. Setelah kita simpan,
gitu ya, diingest, dimasukkan gitu ya, kemudian disimpan, terus kita juga melakukan tahap namanya tuh transformation. Transformation di sini adalah nggak mungkin nih data yang kita ambil dari sumbernya gitu ya, itu tuh diambil mentah-mentah gitu. Uh, untuk dilakukan analisis dan dilakukan misalkan proses machine learning ataupun reverse ETL, di sini mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ETL gitu ya. Kalau misalkan tertarik dengan data, itu dilakukan sebuah transformasi itu untuk mengambil apa aja sih yang dibutuhin sama data analis gitu, sama data scientist, sama AI engineer gitu. Apa aja sih yang dibutuhin dan juga setelah proses transformasi itu selesai, itu kita servingnya untuk ke data analis dan data scientist ataupun AI engineer itu gimana sih gitu. Dan ini semua dilakukan dalam eh, em, ini ada storage-nya gitu, di mana ada tempat penyimpanan data tersebut. Mungkin secara simpelnya gitu. Tetapi untuk undercurrents-nya ataupun ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan juga oleh seorang data engineer gitu ya. Itu adalah security, data management, data ops, data architecture, orchestration, dan juga software engineering. Jadi di sini itu security adalah kita juga harus tetap memperhatikan security atau keamanan dari data yang kita punya. Terutama data engineer ini mungkin akan naturally gitu ya, akan akan berkutat dengan data yang sensitif gitu, data yang jadi kita biasanya tuh harus tanda tangan NDA gitu, non-disclosure agreement, di mana di situ mungkin ada salah satunya adalah kebocoran data. Kebocoran data itu sangat amat tidak diperbolehkan gitu ya. Itu bisa sampai ada ada sanksinya gitu misalkan. Kemudian ada data manajemen, gimana cara kita menyimpan data tersebut gitu. Kemudian ada data ops, ini data operation ini biasanya em, kita itu menggunakan dari proses ingestion, transformation, dan serving ini, kita itu butuh yang namanya data ops gitu ya. Dimana untuk mengintegrasi data-data yang ada di step-step tersebut. Kemudian ada data arsitektur, di mana kita menyimpan data dalam storage tersebut gitu arsitekturnya biar maksimal gitu ya, optimal. Orchestration, mungkin nanti akan aku jelaskan juga. Ini adalah scheduling dari yang telah kita lakukan gitu ya. Itu akan lakukan berulang kali gitu. Jika itu prosesnya adalah batching, nanti akan kujelaskan lebih lanjut. Kemudian ada software engineer karena tetap kan ada um, data engineer itu codingnya gitu istilahnya ya. Seperti itu. Nah ini data engineering tools. Dari yang tadi aku sempat singgung sedikit, di sini ada programming language. Jadi kita di sini juga tetap um, menggunakan programming language gitu ya. Di sini ada Python, Scala, Java, SQL. Tetapi untuk Python ini salah satunya adalah untuk data orchestration di sini namanya tuh Airflow gitu. Biasanya untuk Airflow ini tuh benar-benar um, jadi untuk scheduler gitu. Jadi yang tadi itu prosesnya kalau kita mau pakai batch processing, nanti akan aku jelaskan juga apa itu batch processing. Itu biasanya kita harus punya scheduler, di mana proses yang sudah kita buat nih pipeline-nya itu akan jalan misalkan untuk sehari sekali atau sehari 1 jam sekali gitu, 2 jam sekali. Itu menggunakan ETL orchestration ini. Salah satunya tuh Apache Airflow ini gitu. Kemudian karena kita bilang data engineer, itu tidak akan terlepas dari big data. Ayo di sini, apakah kalian tahu ada apa aja itu karakteristik dari big data? Ewet Gondi. Ada yang bilang 5V, ada yang bilang 3V, tapi yang paling penting kalau menurut aku itu si 3V ini, itu adalah volume, variety, dan juga velocity. Volume, datanya itu biasanya banyak. Banyak di sini itu definisinya adalah ratusan juta row per jam, per hari. Itu adalah data yang banyak gitu. Kalau masih ratusan ribu row, masih 1 juta row, itu masih disebut, ya itu masih normal lah gitu ya. Belum volume untuk memenuhi big data gitu.
Kemudian ada variety, datanya itu jenisnya berbagai macam, dan juga ada velocity, di mana data itu datang secara cepat gitu. Data itu cepat, kayak per jam misalkan dia ada ratusan ribu gitu Iya, yang masuknya, begitu tuh. atau per jam dia misalkan ada jutaan gitu, jutaan row. Nah, itu adalah velocity yang memenuhi untuk big data itu gitu, data yang sangat cepat gitu ya. Nah, itu em, untuk big data frameworknya itu ada Hadoop, Flink, Spark, Hive, dan juga Storm. Kemudian untuk cloud di sini ada AWS, Azure, Google Cloud. Itu adalah tiga yang mungkin paling familiar dan populer gitu ya. Untuk saat ini, gue untuk orchestration di sini ada Airflow, ada AWS Data Pipeline, Azure Data Factory, dan juga Apache NiFi. Kemudian untuk data warehouse, di sini ada Amazon Redshift, Snowflake, Azure Synapse, BigQuery gitu ya, dan juga database gitu. Di sini ada MySQL, Postgre, Oracle, ataupun MongoDB. Kemudian di sini kita masuk ke data engineering terms biar kalian agak familiar juga dengan yang tadi beberapa aku omongin. Ada batch versus stream processing. Tadi yang sempat aku singgung kalau kita pakai orchestration gitu ya, salah satunya Apache Airflow itu adalah untuk batch processing. Apa sih itu batch processing gitu ya? Jadi batch processing ini adalah data yang kita punya, yang atau yang kita di generate gitu ya. Data yang di generate oleh aplikasi web ataupun sensor ataupun sumber-sumber lainnya itu kita tampung dulu dalam sebuah database, kemudian kita proses, baru akan ada hasilnya gitu. Dan kemudian ini kan kita set misalkan seperti yang tadi aku bilang, sehari sekali gitu. Maka proses ini akan berjalan, data yang masuk, misalkan data yang masuk tetap 1 jam gitu, setiap 1 jam ada data yang masuk, maka akan ditampung dulu sampai jadwal yang kita jadwalkan gitu ya, dari jadwal yang udah ada, itu baru mereka akan ngeproses datanya gitu, baru mereka ngeproses datanya. Itu adalah batch processing. Makanya di sini dibutuhkan scheduler ataupun ETL orchestration seperti yang tools tadi di slide sebelumnya. Tuh. Kemudian untuk data stream processing, di sini adalah setiap data yang masuk maka akan langsung diproses gitu. Di sini adalah stream stream processing. Jadi di sini yang akan dihasilkan adalah real time gitu ya datanya. Itu disebutnya adalah stream processing. Kemudian tadi ada ETL dan juga ELT. Ini adalah salah satu dua konsep yang sangat terkenal gitu ya dalam dunia data gitu. Apa sih itu ETL? Apa sih itu ELT gitu ya? ETL adalah extract, transform, and load gitu. Sedangkan kalau ELT adalah extract and load, kemudian baru ditransform. Nah, jadi kalau untuk ETL, itu dia datanya itu diekstrak gitu ya dari sumbernya, kemudian ditransform, dan juga di load gitu. Jadi ini adalah melalui proses yang berbeda-beda gitu. Kemudian untuk ELT adalah jadi datanya itu diekstrak dari sumbernya gitu ya, dari sumbernya, kemudian langsung di load nih ke database, ke target database. Dan di target database ini dilakukan transformasinya gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kalian bisa lihat di sini, dari yang ETL dulu deh. Dari yang ETL di sini, transformasinya itu merupakan satu step sendiri. Di mana satu step ini untuk transform, dia akan membutuhkan banyak sekali komputasi gitu. Komputasi yang dibutuhkan akan sangat banyak. Mungkin bisa kalian bayangkan, misalkan datanya itu em, ratusan ribu row gitu, misalkan. 1 juta deh, 1 juta row gitu misalkan. 1 juta row ini mungkin kalian pernah buka iseng, mungkin pernah mengulik query gitu, SQL mungkin. Misalkan kalian pernah ngejalanin select all from apa gitu ya database-nya. Nah, di sini itu mungkin itu baru satu baris gitu. Sedangkan untuk proses transformasi ini, si query itu bisa sampai ratusan ataupun ribuan row dari query yang ada
gitu. Makanya salah satu skill yang dibutuhkan untuk seorang data engineer adalah si SQL ini. SQL-nya tuh harus punya pengalaman yang in-depth lah gitu ya untuk SQL. Nah, untuk ELT di sini di mana transformasi itu dilakukan di target database, di sini maka database tersebut dia harus mempunyai si MPP. MPP ini adalah Massive Parallel Processing gitu. Nah, apa itu Massive Parallel Processing? Gitu. Jadi Massive Parallel Processing ini kalau kalian mau membayangkan, mungkin kalian bisa bayangkan ada satu komputer gitu. Ada satu komputer, dia punya satu CPU memory, dia punya disk storage gitu. Di sini dia laptop kalian misalkan gitu ya. Laptop kalian itu punya CPU, punya disk storage di dalamnya. Di mana kalian bisa melakukan suatu proses, misalkan kalian pernah install SQL Server gitu di laptop kalian, maka kalian bisa ngejalanin query gitu. Nah, untuk misalkan ratusan juta row gitu kebutuhan dalam data yang ada tergenerate gitu dan harus ditransformasi gitu. Nah, ini maka dibutuhkan nggak cuma satu laptop. Kalau laptop kalian aja misalkan core-nya i7 gitu. Ya, itu belum kuat tuh untuk ratusan juta row itu dilakukan setiap jamnya gitu. Misalkan dilakukan proses transformasi. Nah, maka dari itu ada sebuah solusi di mana kita punya misalkan laptop nih, laptop aku, laptop kalian gitu punya CPU dan storage, kemudian ada laptop lainnya, ada beberapa laptop yang terhubung dalam satu host gitu ya, di mana di sini mungkin bisa dibilang kayak induknya gitu ya, terhubung, kemudian dia punya induk, nah induknya ini yang bilang, kita mau ngeproses ini loh gitu, terus dibagi-bagi nih ke laptop A, laptop B, laptop C gitu. Nah, ini adalah massive parallel processing gitu. Kemudian mungkin ini adalah salah satu yang kalian akan sering dengar kalau misalkan ingin masuk ke dunia data engineer gitu ya. Ini adalah MapReduce. Jadi di sini konsepnya adalah salah satu konsep yang sangat terkenal, terutama di Apache Hadoop ini. Tadi yang salah satu tools untuk Big Data Framework ya, itu adalah salah satunya Apache Hadoop gitu. Nah di sini dia adalah cara kerjanya dari si Apache Hadoop. Mungkin menurut aku ini adalah salah satu yang penting gitu ya, hal dasar yang penting kalian pahamin gitu adalah si MapReduce ini cara kerja dari Hadoop walaupun kalian nggak melihat secara gamblang gitu, oh MapReduce itu gini kerjanya gitu. Tapi akan selalu it's nice guys untuk paham akan dasarnya dulu gitu sih kalau dari aku ya. Jadi kalau dari MapReduce ini misalkan kalian punya sebuah tugas nih untuk menghitung berapa banyak kata yang muncul dalam beberapa buku gitu. Nah, maka em, kayak tadi aku bilang, misalnya kita punya beberapa komputer nih gitu. Kita kasih nih tugasnya, eh lo yang kerjain buku satu ya, lo yang kerjain buku dua ya gitu. Kemudian nanti kalau misalkan dia udah selesai menghitungnya gitu, kata-kata dari buku-buku tersebut, maka akan dicocokin nih. Oh, em, misalkan dari komputer A gitu, buku satu, gue punya kata, misalkan punya kata em, book gitu. Kita punya kata book, terus dari buku dua, oh gue juga punya kata book loh gitu. Terus nanti maka akan digabungin gitu. Mereka akan digabungin, misalkan jadi book itu dia punya dua gitu terhitungnya. Nah itu nanti setelah mereka nyocokin gitu satu sama lain, kita akan dapat total jumlah dari dari Maksa lima kata-kata yang ada pendaftaran di buku warnanya. tersebut gitu ya. Nah, itu akan jadi dan itu akan dilakukan secara paralel gitu. Maka kita akan mendapatkan hasilnya secara lebih cepat gitu. Ini adalah salah satu konsep yang menurut aku lumayan penting ya, karena dia tuh teraplikasi di beberapa tools yang ada untuk data engineer. Nah, mungkin karena tadi aku sempat menyinggung sedikit teknis ya, sangat amat teknis gitu. Terus toolsnya, wah ada banyak juga nih gitu, ada banyak banget. Tapi tenang aja guys, it's not as scary as you think. But itu tidak semenakutkan itu kok. Menurut kalau dari pengalaman aku ya, itu tidak semenakutkan apa yang kalian pikirkan. Tapi
seorang author untuk sebuah buku Fundamentals of Data Engineering bilang, everyone entering this field should expect to invest a significant amount of time in self-study gitu. Jadi kalian untuk memasuki field ini memang akan menghabiskan banyak waktu guys. Itu kalian harus belajar sendiri, ngulik sendiri. Terutama data engineer ini adalah salah satu field yang bisa dibilang uh, tergolong baru gitu ya untuk kayak ini ada field data engineer gitu. Itu termasuk baru gitu ya hitungannya. Baru di tahun 2020-an benar-benar kayak officially ada data engineer gitu. Jadi menurut aku pun memang kita perlu waktu untuk mengulik sendiri, untuk belajar lebih dalam itu gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan jika kalian melewati training ataupun dengan teman-teman yang punya interest yang sama, menurut aku itu akan lebih mudah gitu ya. Kalau dari aku, jika kalian punya teman yang, oh kita ngelaluin ini, akan ngelaluin ini bareng-bareng loh gitu. Kalau menurut aku gitu. Karena sebetulnya aku tuh background-nya tuh dari matematika gitu ya. Dari jurusan matematika, mungkin untuk hal ini tuh lebih ke IT banget ya. Kayak, wah ini IT banget. Tapi jika kalian, menurut aku ya, jika kalian punya keinginan di situ gitu ya, kalian punya punya waktu untuk nguliknya gitu, dan punya kegigihan terutama untuk nguliknya, menurut aku ini bisa dilakukan gitu. Nah, ini some factors to consider. Technical complexity, seperti yang tadi aku bilang, karena mungkin akan belajar beberapa banyak tools gitu ya, dari untuk menjadi seorang data engineer ini gitu. Kemudian problem solving skills, karena di sini kalian harus akan dihadapi berbagai masalah gitu. Maksudnya berbagai masalah di sini adalah oh, ternyata pipeline kayak jalur yang kita buat dari si sumber untuk ke tempat penyimpanan kita, ini ternyata ada, wah lama nih gitu misalkan. Ini tapi soalnya si data scientist sama data analisnya butuhnya cepat. Ini gimana ya cara kita mengoptimasinya gitu. Ini salah satunya mungkin ada di problem solving skills. Tadi tuh bisa kalian lihat juga ya tools yang bisa digunakan itu ada banyak. Itu cuman sebagian besar. Masih banyak lagi tools di luar sana karena setiap harinya teknologi itu evolving ya guys. Jadi tiap harinya itu akan ada suatu hal yang baru gitu, terutama di bidang IT gitu ya. Nah, makanya di sini juga ada continuous learning gitu. Kalian harus mau terus-menerus belajar gitu. Jika kalian nggak mau kayak udah misalkan di field ini udah setahun gitu, terus kayak wah ngerasa wah gue bisa banget nih gitu. Itu kalian dan kayak nggak mau belajar lagi gitu. Itu kalian akan tertinggal jauh sekali kalau menurut aku. Jadi kalian harus punya rasa untuk ingin tahu gitu kayak continuous learning kayak oh ini ada apa ya gitu yang baru. Oh ada ini gitu. Terus kemudian ada collaboration and communication. Di sini collaboration and communication kalau kalian ingat tadi slide paling awal si data engineer ini duduk di tengah-tengah gitu ya. Di antara si data producers yang nge-produce data, mungkin di sini kalau itu ada software engineer, mungkin ada data ops dan sebagainya gitu ya. Ini ada data analis, data scientist, AI engineer dan lainnya gitu. Dimana di sini sebagai seorang data engineer bisa berkomunikasi dengan yang nge-produce data gitu ya, tim yang nge-produce data dan juga tim yang akan mengkonsum data tersebut gitu. Kemudian ada attention to detail, di mana attention to detail di sini data yang kalian punya gitu, misalkan itu em, ternyata data yang kalian punya itu ada yang salah nih gitu. Kok dia masuk ke penyimpanan kita bentuknya malah jadi cacing-cacing gini ya, kayak bukan sebuah data gitu. Wah, ini apa nih yang salah gitu. Misalkan salah satu contohnya ya. Itu seperti itu. Dan juga misalkan em, data yang diinginkan oleh si data scientist sama data analis itu seperti apa sih gitu. Oh, ternyata kayak gini. Ternyata kita belum masukin nih. Misalkan kok kita si data scientistnya butuh kolom tanggal gitu. Kita belum masukin.
itu adalah salah satu attention to detail yang harus kita perhatikan gitu ya. Detail yang harus kita perhatikan gitu. Kemudian, nah di sini aku mau menyinggung sedikit karena sebetulnya aku saat ini, em, role saat ini gitu ya, pekerjaan aku saat ini bukanlah seorang data engineer gitu ya. Tapi dengan pengalaman aku sebagai seorang data engineer, itu em, membuat skill data analis dan data interpreting dari data yang ada gitu, dari data yang ada, skill interpreting datanya itu menjadi lebih bagus gitu ya. Maksudnya kayak insting, oh data yang kayak gini itu dibutuhkan kalau misalnya kita punya suatu masalah seperti ini dengan data seperti ini, itu bisa terjawab loh masalahnya gitu misalkan ya, salah satunya. Dan saat aku pindah role gitu, ternyata skill ini sangat amat masih berguna sekali gitu. Karena apa aja sih gitu yang bisa dilatih gitu ya dari seorang data engineer dengan punya sebuah interpreting data skill gitu. Itu adalah informed decision making, di mana di sini kita bisa membuat sebuah decision making atau kita bisa ngambil keputusan gitu, terutama apalagi untuk di sebuah korporat gitu ya, dengan berdasarkan data loh kayak ini gimana nih kita mau misalkan ngambil keputusan kita ada masalah A B C kita harus ngambil keputusan apa gitu. Kita bisa bilang oh berdasarkan data ini Pak ini tuh gini 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 loh gitu. Itu bisa banget gitu. Dan itu akan membuat kalian lebih menonjol gitu ya. Kemudian ada identifying trends and patterns. Jadi di sini kita bisa em, mengidentifikasi tren dan juga pola yang ada pada data tersebut gitu. Kemudian problem solving ini sebetulnya mau kalian jadi data scientist, data analyst, data engineer ataupun role lainnya, problem solving adalah salah satu skill yang penting gitu ya guys. Karena kalian dalam role apapun akan dihadapkan oleh masalah gitu ya. Nah, ini data analysis jika kita punya skill tersebut bisa bantu kita untuk nge-solve problem lebih efektif gitu. Dengan kita apa namanya ya em, memperhatikan data yang kita punya nih gitu, relevan data untuk problem yang kita punya gitu. Ternyata root cause-nya tuh ini loh gitu. Itu bisa kita lakukan dengan data analysis skill yang kita punya. Kemudian ada optimizing performance, di mana di sini mungkin menurut aku gitu ya, dengan optimizing performance ini, jika kita punya, oh ada prosesnya A, B, C loh gitu untuk melakukan sebuah proses dalam manufaktur gitu. Oh ternyata kita bisa optimasi gitu dari A bisa langsung ke C dengan syarat gini 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 gitu salah satunya. Ataupun mungkin di field lainnya gitu ya. Kemudian ada juga risk management. Jika kita bisa menganalisis data, kita punya skill data analysis itu, kita bisa mengakses, oh risknya tuh bisa kayak gini loh gitu. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghandle si risk tersebut gitu salah satunya. Kemudian ada measuring success, di mana di sini kita juga bisa membuat eh, analisis gitu ya dengan skill data analisis yang kita punya untuk menyusun strategi gitu dan juga inisiatif yang bisa kita lakukan gitu. Kemudian juga driving innovation di mana di sini data analysis juga bisa membuat kita tuh berinovasi gitu dengan kayak oh coba kalau approach kayak gini nanti hasilnya akan gimana ya gitu. Kita bisa lihat by data gitu. Kayak oh ternyata kalau kita melakukan approach A gitu kita melakukan kegiatan A gitu, efeknya tuh ini loh gitu. Ternyata wah lebih bagus nih gitu. Misalkan em, untuk keuntungannya gitu, misalkan gitu ya. Nah jadi di sini menurut aku kalau jika kalian belajar gitu seperti tadi kan salah satu quotes-nya adalah si self study ini gitu. Menurutku untuk belajar apapun itu gak bergunanya gitu, nggak ada sia-sianya gitu ya bahasanya nggak ada sia-sianya itu pasti akan selalu ada
hasilnya sih kalau menurut aku gitu. Nah ini, maybe data scientist is sexy, but ada aku menemukan sebuah artikel. Data science is sexy, but data engineering is marriage material. Gitu guys. Jadi data science itu mungkin seksi, tapi yang bisa menjadi ini nih, apa namanya, marriage material adalah si data engineer. Gitu. Nah, oke, ini terakhir adalah is it easy? Apakah mudah? Tidak, sama sekali. Does it take a lot of your time? Yes, iya. Itu akan mengambil waktu kalian banyak, kalian harus banyak belajar. Tapi kalau ditanyakan ke aku, but is it worth it? Kalau menurut aku, iya guys, sangat amat worth it. Gitu. Oke, mungkin dari aku sekian dulu. Mungkin bisa dilanjutkan untuk sesi tanya jawab ya. Bisa dilanjutkan? Oke, Kak Yulia. Terima kasih atas pemaparan materinya ya, Kak Yulia. Tapi Iya. mungkin sesi tanya jawabnya setelah kita lakukan sosialisasi dulu nih dari Kak Salsa. Oh, Pemaparan oke. materi dulu Kak Salsa. Oke. Mungkin teman-teman yang udah ada pertanyaan terkait apa yang tadi Kak Yulia bahas nih, bisa langsung di-keep dulu atau mungkin ada yang pengen langsung ketik di kolom chat Zoom boleh banget. Kita biar mempersingkat waktu, selanjutnya ada pemaparan materi sosialisasi yang akan dibawakan oleh Kak Salsa. Halo, selamat malam Kak Salsa. Halo, selamat malam Kak Salsa juga. Halo, selamat Apa malam juga? teman-teman. Oke, Oke Kak Salsa, mungkin bisa langsung dimulai aja ya Kak sesi sosialisasinya. Aku persilahkan Kak. Siap, thank you Kak Salsa. Ya, Eh, sama. aku mau nyapa teman-teman semua nih sebelum aku masuk ke materinya ya. Ada yang udah pernah ngeliat aku atau baru pertama kali ngeliat aku? Kalau teman-teman yang udah pernah ikut webinar sebelumnya sih harusnya, bukan harusnya ya, maksudnya udah tahu aku mau ngapain. Oh, baru pertama kali. Bener nggak nih? Untuk teman-teman yang baru pertama kali ngeliat aku dan juga pertama kali ikut webinar Accelerates, selamat datang. Dan untuk teman-teman yang udah pernah ikut webinar Accelerates, sabar-sabar ya kalau ngeliat aku. Karena aku mau bawa informasi yang insya Allah berguna ya untuk teman-teman semua. Nah, aku juga pengen tahu nih, teman-teman itu kesibukannya lagi ngapain aja? Lagi kuliah kah? Atau lagi kerja? Atau gimana nih? Ada yang mahasiswa di sini? Kuliah, kalau boleh tahu kakak lagi semester berapa? Kuliah semester berapa kak? Kak Ani, Kak Ahmad Haidar semester 2. Semester 6. Sibuk daftar MSIB semester depan. Wow, Kak Danisha LZ sibuk daftar MSIB semester depan. Nah, ini ada kaitannya nih dengan yang Kak Danisha bilang nih ya, yang mau aku bawa hari ini. Kak Arya Dava kuliah jurusan Teknik Industri semester 8, kuliah sambil kerja. Oke, kayaknya banyak ya teman-teman mahasiswa yang hadir ya ke acara webinar ini. Semoga teman-teman yang lagi kuliah saat ini tertarik sama eh, program yang aku bawakan nanti. Gitu. Aku share screen aja langsung ya. Oke, udah kelihatan ya teman-teman. Tadi tuh ada Kelihatan Kak Kak, kelihatan. Danisha. Iya, thank you Kak. Tadi ada Danisha sibuk daftar MSIB semester depan. Yuk, ikut ke MSIB Accelerates yuk. Nah, kalau misalnya masih bingung ya, MSIB Accelerates itu apa aja, hari ini aku mau ngasih tahu lebih dalam lagi ke teman-teman. Ya, jadi mungkin ada teman-teman yang masih belum tahu MSIB itu apa atau Kampus Merdeka. Nah, untuk teman-teman yang masih belum tahu, Kampus Merdeka adalah program yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, program Kampus Merdeka itu sebenarnya banyak banget gitu ya di bawahnya gitu ya. Ada kalau teman-teman lihat gitu di websitenya, teman-teman nanti bisa nih ngelihat nih program-programnya. Ada kampus mengajar, ada magang,
ada studi independen itu yang namanya MSIB ya, digabung. Terus ada program-program lainnya nih, gitu kan. Nah, terus program kampus mereka apa sih Kak yang ada di Celerex gitu kan? Yang ada di Celerex adalah program studi independen gitu. Nanti teman-teman kalau mau akses websitenya langsung akses aja, nanti teman-teman banyak informasi lainnya gitu ya mengenai studi independen. Tapi aku mau ngasih tahu juga nih studi independen di Celerex itu apa gitu kan. Oke, jadi tadi aku juga kasih tahu kan, Selaras itu buka program studi independen kampus Merdeka bersertifikat ya, gitu ya. Kita buka ada 10 program, yang dimana ada program Application Development, Artificial Intelligence, Cyber Security, Data Processing, dan Digital Creative. Nah, untuk detail 10 programnya itu apa aja sih, gitu kan? Nih, teman-teman bisa lihat ya. Nih, di sini ada data processing itu ada 3. Ada data science, ada data analysis and business intelligence, terus ada yang seksi ya, yang seksi itu data engineering. Tadi dikasih tahu sama Kak Yulia kalau data engineer itu seksi. Jadi teman-teman yang mau jadi seksi bisa ikut data engineer. Enggak, teman-teman bisa jadi seksi juga kok kalau misalnya join program lain. Kalau misalnya teman-teman mau seksi di sorry. Kalau teman-teman pengen nge-collab ya ide kreatifnya dengan ngekolaborasi ide kreatif dengan teknologi, teman-teman bisa join ke program Web Development and UI UX Design dan juga Game Design and Development gitu ya. Nah, terus teman-teman yang pengen menjaga keamanan di dunia cyber gitu ya, teman-teman bisa join ke program Cyber Security. Nah, untuk teman-teman yang ternyata nih ya lebih berminat untuk ngoding gitu kan, untuk buat website atau buat aplikasi, teman-teman bisa join ke salah satu program kita ada front end dan back end. Tinggal pilih aja tuh salah satu. Teman-teman lebih interest di bagian front end atau bagian back end gitu ya. Nah, terus ada program artificial intelligence. Sekarang kan lagi happening banget ya. Teman-teman bisa belajar juga nih artificial intelligence. Yang pertama ada artificial intelligence for business dan ada juga pendidikan.ai atau artificial intelligence di bidang pendidikannya ya, gitu. Nah, untuk kriteria pesertanya itu apa aja sih gitu kan? Kita masih mengikuti ketentuan dari pihak MSIB nih gitu. Yang pertama adalah mahasiswa aktif di institusi perguruan tinggi, yang dimana institusi perguruan tingginya adalah under Kemendikbud gitu. Nah, untuk teman-teman akan bertanya-tanya ya, ini kita nerimanya jurusan apa aja sih gitu kan? Soalnya programnya IT semua nih. Zalorets terima nggak ya yang backgroundnya dari non-IT? Kita terima semua teman-teman yang program studinya dari manapun gitu ya. Kita menerima teman-teman yang background eh, program studinya dari mana aja gitu. Jadi teman-teman yang memang sekarang lagi non-IT dan ternyata pas lagi ngejalanin, ah aku lebih minatnya di dunia teknologi nih, teman-teman bisa langsung daftar aja ke program kita supaya nanti bisa belajar ya mengenai IT-nya. Karena teman-teman nggak perlu khawatir, karena akan kita ajarkan dari nol. Untuk teman-teman yang dari non IT nggak perlu khawatir karena kita akan mengajarkan teman-teman dari nol, gitu ya. Nah, terus untuk jenjang pendidikannya apa aja sih gitu? Kita masih mengikuti ketentuan dari Kemendikbud atau kampus mereka, yaitu D2, D3, D4, dan S1. Nah, untuk teman-teman yang ada di jenjang pendidikan D2, D3, dan D4 bisa join kalau misalnya udah di semester 2 ya. Nah, terus untuk teman-teman yang ada di jenjang pendidikan S1, teman-teman bisa join di semester 5 gitu. Karena nanti di bulan Agustus itu udah semester 5. Jadi teman-teman yang sampai bulan ini atau sampai bulan Juli itu semester 4 bisa bisa ikut daftar juga gitu kan karena nanti di bulan Agustus itu udah semester 5 ya. Jadi teman-teman bisa join, bisa daftar. Nah, yang kedua ada kriteria soft skill. Di sini ada 5 ya, ada analytical thinking, problem solving, komunikasi, bekerja dalam tim, memiliki inisiatif tinggi. Nah, ini teman-teman nggak perlu khawatir gitu kalau misalnya teman-teman ngerasa belum punya salah satu eh, soft skill dari yang disebutkan di sini ya. Karena teman-teman akan kita ajarkan untuk mendapatkan soft skill ini. Jadi
Jadi selain teman-teman mendapatkan ilmu teknis, teman-teman juga mendapatkan ilmu-ilmu soft skill yang bisa diterapkan ke diri sendiri. Gitu. Nah, studi independen di Celerex itu bagaimana sih, Kak? Gitu kan? Nah, aku mau jelas ini ada 3 ya yang penting gitu kan. Yang pertama itu ada industri demo day yang dimana nanti teman-teman kalau join ke program kita itu kan pasti melewati proses pembelajaran, pelatihan, praktek-praktek itu nanti teman-teman lewati gitu. Nanti di akhir program teman-teman akan membuat final project yang dimana final project-nya itu menjadi sebuah salah satu solusi dari sebuah masalah, gitu ya. Nah, nanti final project-nya ini bisa teman-teman gunakan sebagai sebuah portofolio, gitu. Nah, terus yang kedua ada career preparation, yang dimana di sini teman-teman diajari nih apa ya cara-cara gitu ya untuk terjun ke dunia kerja, yang dimana teman-teman diajarin cara membuat CV, interview, bikin portofolio, dan juga komunikasinya gitu. Nah, di tahap ini juga teman-teman diajarin bagaimana sih cara mengemas final project menjadi sebuah portofolio gitu. Nah, terus yang terakhir ada post program career matchmaking, yang dimana teman-teman kalau udah lulus gitu ya berkesempatan untuk mendapatkan peluang kerja di perusahaan lokal dan mancanegara. Di perusahaan lokal bisa di partner-partner seller rates, dan untuk perusahaan mancanegara itu bisa di TRAI. TRAI itu apa sih gitu kan? TRAI adalah perusahaan teknologi yang fokusnya itu ada di artificial intelligence yang basisnya itu atau base-nya itu ada di Singapura gitu. Nah, ini kurang lebih gambarannya kalau misalnya teman-teman ikut program studi independen di Celerex ya. Nah, ini belajarnya itu secara online, jadi teman-teman bisa belajar dari mana aja. Gitu. Yang kedua ada graduation yang dimana teman-teman dirayakan ya kelulusannya kalau misalnya sudah selesai mengikuti program. Gitu. Nah, ini aku juga share ya salah satu point of view mahasiswa yang ikut ke program studi independen kita. Study di Celered sebagai mahasiswa semester 6 jurusan MKB. Hai guys, di lecture class last week aku belajar prompt engineering dari Kak Chris from Kit AI. Yup, of course every week ada tugas, and guess what? Elgobot Auzi Mumtaz. Ini well done banget sih, Coach ya. Buat aku ini juga one of the best chatbot yang aku dapat buat batch ini. Untuk sekarang. Kata aku akhirnya masuk top 3 pilihan Kak Chris. Ini juga aku nampilin ada Google Maps di mana ditampilin stasiun terdekat dari lokasi dia gitu. Pertama, seperti yang Auzi bilang, menjawab sebuah problem. Kedua, simple, sangat-sangat memberikan aku value gitu, ngerti langsung, value-nya clear banget. Ini menurut aku referensi chatbot yang kalian bisa contoh, ada stasiunnya dari mana. Jadi kalau aku tahu ada Realgobot, aku bakal pakai Realgobot. So happy, dapat apresiasi dan juga insight luar biasa buat aku ngembangin project ini lebih lanjut. Next, aku ada sesi mentoring tribe buat nge-review bareng hasil project ini. Mentor aku juga kasih evaluasi serta masukan biar chatbot kita ini makin fetching. Cannot wait to see what's the next. Till my next video, bye. Seru banget sih. Seru banget kan teman-teman? Kalau aku sih ngerasa bakal seru banget. Sayangnya aku nggak dapat kesempatan ini ya waktu aku kuliah. Jadi teman-teman yang sekarang masih kuliah bisa dimanfaatkan kesempatan ini sebagai salah satu portofolio teman-teman nanti untuk terjun ke dunia kerja. Tuh. Oke, ini salah satu success story dari salah satu alumni kampus Merdeka kita ya, yang di Celerex. Ada namanya Mas Baro Zakaria, waktu itu beliau join ke program studi independen kita di batch 4, dan Mas Bahrul ini mendapatkan sertifikasi ya sebagai Tableau Desktop Specialist itu secara gratis. Karena final projectnya itu adalah final project yang terbaik gitu dari satu angkatan, seluruh angkatannya gitu ya. Nah, terus ada lagi nih namanya Mbak Alia Nur Fitri. Waktu itu beliau join ke program kita di batch 3 dan sekarang beliau berhasil ya menjadi seorang data engineer di salah satu partner kita yaitu Astra Internasional. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang tertarik
untuk join ke program studi independen kita bisa langsung aja nih join ke WhatsApp community kita. Di-scan aja barcode-nya dan jangan lupa di-screenshot ya biar nggak kehilangan link-link ini dan juga teman-teman bisa stay tune terus di Instagram yaitu celereds.school dan juga bisa visit-visit celeredschool.com di website kita. Jangan lupa di-screenshot ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang berminat nih ya, langsung pengen daftar gitu, bisa screenshot juga nih link pendaftarannya. Langsung daftar nanti teman-teman kalau udah klik ya link yang di sini, nanti kurang lebih tampilannya kayak gini nih. Bisa dilihat di sini, ini bisa dilihat ini program-program Selreds ya. Nanti teman-teman pilih aja salah satunya yang memang teman-teman pengen join. Nanti habis itu klik daftar, terus langsung isi aja dokumen-dokumen yang diperlukan gitu. Oke, untuk teman-teman yang ada pertanyaan gitu ya mengenai MSIB ini bisa langsung aja ditanyakan ke WhatsApp community. Nanti ada admin yang available jaga di community, nanti dijawab sama admin-adminnya. Oke, segitu aja dari aku. Thank you. Oke, Kak Salsa, thank you juga atas materi sosialisasinya ya, Kak. Kita mungkin ada yang mau ditanyain gak nih teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyain boleh raise hand terlebih dahulu atau teman-teman bisa tanya via kolom chat Zoom ya teman-teman sekalian. Ayo jangan malu bertanya, nggak boleh malu-malu. Izin Kak. Oh ya, boleh? Siapa? Malam Kak. Iya malam. Kan? Dia mau memandikan Avenger nama Saya Muhammad tahu Nixon. gitu lagu-lagu Saya gitu. mau bertanya Kak. Oke, boleh. Silahkan. Kira-kira data engineering di bidang tertentu itu kebutuhannya berbeda-beda nggak sih Kak? Nah, mungkin boleh minta tolong dong Kak di spill kayak kebutuhan di bidang multifinance dan perbankan itu apa aja. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Tadi yang nanya itu Haikal ya? Bukan namanya. Oke. Muhammad Mungkin Nixon Kak. kalau Oh, Nixon. Oh, sorry, sorry. Soalnya yang muncul di sini yang ini nih, beda namanya. Oke, pertanyaannya bagus banget dari Haikal. Mungkin aku nggak bisa spill secara detail gitu ya, karena aku belum pernah megang untuk di multi finance gitu sebelumnya. Tapi yang pasti yang pertama itu kebanyakan datanya adalah data transaksi gitu ya. Data transaksi di mana data transaksi ini harus kita jaga akurasinya gitu. Kita mau akurasi yang ada oleh dari data yang kita akan simpan gitu itu sangat tinggi gitu. Nah, itu adalah salah satu yang bisa jadi pegangan untuk kita saat mencari tools yang ada yang akan kita buat untuk pipeline kita gitu. Salah satunya mungkin contohnya kita bisa pakai memang si datanya yang sudah database yang ACID. Mungkin kalau pernah dengar gitu ya. Jadi database ini punya berbagai macam sifat gitu. Dan ada beberapa database yang sifatnya itu si ACID ini gitu. Jadi dia adalah atomik, konsistensi, dan I sama D-nya aku agak lupa tuh. Tapi di situ karena dia punya si ACID ini, jadi dia adalah database jadi spesial untuk kita menyimpan data transaksi gitu. Karena data transaksi kita akan tersimpan secara baik gitu. Ada hal-hal yang kayak gitu yang harus kita perhatikan gitu, terutama apalagi di perbankan dan multi finance gitu ya. Itu kan yang dibutuhkan adalah seperti tadi tuh kekompletan datanya, terus konsistensinya dia tidak akan berubah-berubah. Nggak mungkin data misalnya punya customer A gitu tertukar dengan customer B gitu ya. Itu adalah satu hal yang sangat ingin kita hindarkan gitu ya. Nah, itu jadi bisa karena kita punya requirement seperti itu, maka tools-tools yang bisa kita gunakan juga em, itu bisa menjadi acuan gitu. Gitu, Nixon. Oke, gimana nih Kak Nixon udah jelas belum penjelasan dari Kak Yulia nih? Kira-kira. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Kira-kira teman-teman sekalian nih, yang open cam, ada yang mau nanya nggak? Ada yang kurang jelas terkait penjelasan mengenai data engineer?
Tadi ini ada yang nanya nih Kak Mana ya? Salsa di kolom Ya, chat. di Aku kolom chat nih ada yang nanya ya. kolom chat ya. Jasmine Eka. Untuk Hmm, mulai menjadi data engineering, kakak bisa rekomendasiin YouTube atau tempat belajar nggak ya? nah aku punya sih. Tapi karena mungkin data engineer itu kan masih sedikit gitu ya. Um, source-nya gitu. Cara rekomendasi itu full gitu untuk YouTube-nya dan itu yang ngomong orang India gitu saja. Biasanya untuk masuk ke dunia IT itu adalah suatu hal yang harus difamiliarkan gitu ya. Ini aku kasih linknya mungkin di kolom chat aja kali ya. Buat playlistnya yang mungkin dari pertama aku belajar gitu. Itu ada di sini gitu. Kemudian juga ada podcast sih. Biasanya aku juga biasanya dengerin podcast di Spotify. Kalian bisa cari aja gitu kayak data engineer. Ntar kayak pembahasannya juga ataupun di YouTube gitu ya. Itu lumayan banyak gitu dan karena banyak topik yang diperdebatkan gitu ya dalam data engineer. Jadi kalian em, bisa lebih ini ya. Dan betul sekali. Ya ampun, sampai ada yang ini nih, benar belajar di Celebrate lah, betul, atau program MSIB. Ya, tadi ya. Tapi mungkin kalau kalian mau melatih dasarnya dulu, biar nanti pas MSIB jadi paling jago gitu kan. Ya kan, jadi yang paling jago gitu dan bisa lebih dalam lagi kita nanti di MSIB-nya mungkin bisa dari YouTube itu dulu gitu salah satunya karena kebetulan aku juga hasil dari training ini nih training dari Salrats juga gitu tapi programnya agak sedikit berbeda aja gitu bukan di kampus Merdeka gitu guys karena Ya. sebetulnya aku adalah salah satu ini hasil training di Salrats juga Jebolan seleret ya, Kak. iya betul. Oke, gimana nih teman-teman? Ada yang masih bingung nggak kira-kira yang mau ditanyain terkait data engineer mungkin apa skill yang dimiliki atau mungkin mindset seorang data engineer seperti apa bisa langsung ditanyain ke Kak Yulia. Oke, udah ada pertanyaan nih Kak. Bagaimana peran Big Data Engineer dalam membantu perusahaan mengatasi tantangan analisis data yang semakin kompleks dan jauh kemampuan mereka dan jauh dan sejauh mana kemampuan mereka dalam mengintegrasikan teknologi terbaru seperti machine learning dan AI dalam pengolahan big data berkontribusi terhadap keunggulan kompetitif bisnis di era digital saat ini. Oke, panjang juga pertanyaannya. Boleh dijawab Kak Yulia? Oke, dalam membantu perusahaan mengatasi tantangan analisis data, mungkin aku bisa dari ini benar-benar contoh real case-nya ya dari project yang sekarang aku kerjain kali ya, karena masih bersentuhan sama big data. Gitu. Jadi kita punya data nih, data. Kalau yang sekarang kebetulan datanya itu dari sensor gitu. Kemudian data dari sensor ini datanya tergenerate setiap detik gitu. Setiap detik datanya tergenerate dan dia merupakan data yang sangat amat krusial gitu untuk sebuah operasi di perusahaan ini gitu. Untuk operasi operasional gitu, bagian operasional di perusahaan ini. Terus maka kita harus tahu secara real time gimana data ini, gimana data yang dijerat oleh unit ini gitu. Itu adalah salah satu tantangan dalam data engineering-nya karena kalau kita mau menghandle data yang real time gitu ya untuk saat ini gitu, itu membutuhkan resource yang banyak, mahal, membutuhkan harga yang mahal untuk tools-tools ya, dan juga butuh technical skill yang lumayan besar juga gitu. Jadi itu adalah tantangan yang masih dihadapi sampai saat ini, kalau menurut aku ya masih dihadapi sampai saat ini, gimana caranya untuk sebuah perusahaan menghadapi data yang mungkin akan digenerate tiap detiknya gitu. Digenerate tiap detiknya agar bisa ditampung, kemudian langsung diproses, agar nanti datanya bisa langsung dikonsum sama user gitu ya. Agar data ini bisa langsung misalkan dijadikan dashboard gitu, yang bisa dibaca oleh orang yang bisa menindaklanjuti secara langsung gitu misalkan.
Itu merupakan salah satu contohnya gitu. Dan mungkin di Indonesia khususnya gitu ya, itu adalah suatu tantangan yang masih sampai saat ini em, masih terus berjalan gitu. Mungkin nggak usah data yang sensor gitu, yang detik gitu, tiap detik dia generate. Data yang harus diproses tiap 2 jam gitu. Data ini harus ke refresh tiap 2 jam. Ternyata pipeline yang dibuat itu tidak mumpuni gitu. Tidak mumpuni untuk menghadapi requirement bahwa data ini harus refresh setiap 2 jam. Data yang akan dianalisa harus di-refresh setiap 2 jam. Nah, itu kadang pun masih ada masalahnya. Jadi, itu tantangan, itu continuous yang harus selalu berjalan gitu ya. Jadi, sebagai seorang data engineer, dimanapun, gimana caranya pipeline ini, seperti yang tadi misalkan dari 2 jam ini, harus bisa menjadi 1 jam gitu. Itu gimana caranya? Itu adalah di dalam pipeline yang kita buat, kita harus bisa nge-improve, kita harus bisa melihat problemnya apa yang harus kita improve, dan sebagainya. Itu sih. Gitu untuk Hagius ya. Iya, betul. Udah kejawab belum nih, Mas apa Mbak nih Hagius nih? Penjelasan dari Kak Yulia. Oke, ada next question lagi nih Kak dari Saiful Anwar. Mau tanya, belajar fundamental untuk jadi data engineer itu apa ya kira-kira? Apalagi sekarang banyak banget tools yang bermunculan supaya kita yang pemula ini bisa gampang beradaptasi dengan framework baru pada suatu perusahaan, Kak. Jadi itu yang paling pertama mungkin di PPT aku ya, ada salah satunya adalah konsep MapReduce gitu ya. MapReduce itu dipakai terutama itu di Hadoop. Hadoop sih kalau menurut aku salah satu yang paling kalian harus pelajarin itu dari si Apache Hadoop ini nih, si paling em, s- paling apa ya, buyutnya gitu loh, buyutnya big data tuh si Hadoop ini sebenarnya kan ya. Yang lain tuh ngembangin em, teori dari si Hadoop ini sebenarnya. Hadoop itu pakai konsep MapReduce gitu ya. Dari si MapReduce ini dia punya Apache Hive juga, jadinya di mana kita bisa ngejalanin query dan juga analisis data gitu ya. Itu ada menurut aku si Hadoop, dan Hadoop itu bisa jalan di Linux guys. Jadi kalian harus belajar Linux juga operation sistemnya. Itu adalah salah satu hal yang wajib kalau menurut aku. Kalau sebagai seorang data engineer ya, bisa Linux itu sangat amat membantu, dan itu salah satu skill yang harus dipunya sih. Kemudian juga kok Python, karena kebanyakan tuh Python. Mungkin kalian bisa pilih mau belajar Python ataupun Scala gitu ya. Scala juga digunakan gitu dalam big data. Mungkin dari situ dulu sih berangkatnya. Dan saran dari aku, tolong banget kalau belajar terutama si Hadoop ini dengan konsep MapReduce, Yarn, dan sebagainya nanti karena itu sangat amat lumayan kompleks gitu ya. Dipahami dasarnya dulu aja gitu kalau dari aku. Gitu. Ya. Paling utama adalah pembelajaran terkait Linux dan Hadoop itu ya, Kak. Iya, jadi konsep dasarnya kita mau belajar apapun, tolong banget dikuatin di konsep dasarnya dulu gitu sebelum berangkat ke hal-hal kompleks lainnya. Betul. Saran dari aku. Oke, betul sekali. Karena kalau kita nggak tahu dasarnya, kita nggak bisa ngerjain terus ya, Kak. Betul, nanti kebingungan ke depan. Ah, itu dia. Bener banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Andi. Mungkin ini ada perdebatan nih, Kak, di sini. Data cleansing itu termasuk data engineer juga nggak ya, Kak? Gitu. Oke, ini kalau dari sebuah kita ngomong perusahaan aja lah ya. Perusahaan yang punya data engineer itu biasanya adalah itu tugasnya si data engineer ini. Jadi data engineer dan data analis sebenarnya mereka bekerja sama gitu ya, bekerja secara berdampingan gitu ya. Misalkan dari data analis bilang kayak, gue butuhnya tabelnya itu isinya kolom ini loh gitu. Itu idealnya ya. Idealnya tuh seperti itu, kayak ngomong ke DE, gue butuh ini kolomnya tolong ya dibuatin di scheduling tiap 2 jam gitu misalkan. Terus nanti data analisnya tinggal ambil aja gitu si table-table itu, si table yang akan digunakan gitu ya. Tapi mungkin karena untuk kebutuhan analisis, kebutuhan visualisasi, mereka perlu kolom lainnya gitu atau perlu em, perlu apa ya namanya,
format yang berbeda gitu. Biasanya mereka akan melakukan satu step lagi sebelum menganalisis data ataupun visualisasi datanya. Gitu. Oke. Cukup jelas nih ya perdebatannya nih antar tadi perbedaan dari data cleansing dan data engineer. Oke, di sini ada yang raise Mm-mm. hand nih Kak dari Amang Oke. Misbah. Oke, Mas Amang Misbah ada yang ingin ditanyakan Mas? Hadir, hadir. Oke, Terdengar boleh. nggak, Kak? Terdengar, terdengar kok terdengar suaranya clear. Oke, Bisa thank you, langsung thank tanyain you. Mas. Siap, siap. Thank you, thank you. Nah, jadi aku kan lagi belajar juga ya. Terus belajar dan lain sebagainya. Tapi terpaku dengan tools gitu. Nah, untuk belajar membuat seperti portofolio atau project gitu. Nah, itu tuh aku masih bingung gimana caranya sih gimana ya maksudnya tuh membuat suatu real case Hmm. membuat gitu yang case-nya itu gimana ya supaya agar terlihat supaya real gitu Kak. Maksudnya kan End to misal end aku berarti. sering dapat banget ya sering dapat banget interview gitu kan. Mm-mm. Udah buat project apa aja, project ini. Oh, tapi belum ngerjain yang di real case-nya kan. Real Mm-mm. case kerjaannya kayak gimana. Nah, itu tuh di real case itu apakah maksudnya tuh apakah tidak mirip itu dengan project-project yang ada atau yang sudah dibikin dengan atau yang sudah dibikin gitu atau emang Mm-mm. di real case-nya itu emang kompleks banget kah atau gimana? Terus bagaimana supaya si user atau misalkan si interview tersebut percaya kalau kita itu punya kemampuan untuk ngehandle project real case tersebut jika nantinya diterima gitu. Itu sih Kak mungkin. Thank you. You. Mungkin kalau ditanya apakah seberbeda itu project-project yang pernah dilakukan dengan real case sangat amat berbeda sekali Mama, gitu aku ya. ada hadiah buat kamu. Mungkin pertama dari aku coba jangan belajar terpaku pada tools. Kalau belajar terpaku pada tools, bisa kamu tanya ke diri kamu sendiri, apa sih validasinya pakai tools itu? Apa sih, kenapa ya gue pakai tools itu gitu? Kenapa ya? Em, Iya kan? oh, alasannya karena Iya. misalkan Apache Airflow ini bisa diintegrasiin ke A, B, C gitu. Bisa diintegrasiin loh dia pakai Hive. Kita buat nge-schedulein Hive gitu. Query-nya jalan. Atau mungkin buat, oh iya, Airflow itu dia tuh terintegrasi secara bagus untuk Hadoop gitu. Jadi kita bisa bikin pipeline di Hadoop gini, 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 gini. Karena interviewer itu kalau dari pemahaman aku ya, maunya tuh pahamnya itu dasarnya maunya tuh kamu nih punya em, misalkan kamu nih punya bekal loh gitu punya bekal misalkan nasi ayam sama misalkan tiba-tiba tahu-tahu sama em, apa ya es buah tapi dalam satu tempat kotak gitu itu kan harusnya nggak ada di situ gitu lah ada salah satu yang nggak ada di situ atau misalkan ada si ayam ada rendang lagi gitu oh ini kan jadinya buang-buang maksudnya bukan buang-buang ya udah ada karbo protein protein lagi gitu nggak Beda. maksimal dong kita makannya gitu ya maka itu perumpamaan aja jadi di pipeline kita jangan terpaku pada tools kalau dari aku tapi kita fokus ke sih tujuannya kita pakai tools ini di pipeline kita gitu dan menurut aku seorang interviewer itu fokusnya ke situnya gitu lebih ke pemahaman kita tentang tools itu gitu bukan apa ya di why-nya gitu loh bukan di how-nya karena untuk how-nya itu kamu masuk perusahaan aja itu bisa diajarin gitu sebetulnya ya itu kasarnya ya kalau kali kamu masuk ke perusahaan untuk how-nya itu akan diajarin gitu seiring berjalannya waktu karena nggak mungkin ada kalau menurut aku ya tools yang kita gunakan berurutannya gitu urutan komposisinya, apa yang kita gunain di tools itu, di pipeline kita gunakan pada project kita,
Apple kan sama yang digunain sama sebuah korporat gitu. Karena itu akan beda dari resource yang kita punya aja, itu beda banget. Jadi menurut aku, jika kamu punya tools yang ada di tangan kamu gitu sekarang ya, itu tuh lebih ke why-nya gitu, jangan ke how-nya. How-nya penting, penting kalau untuk kamu pelajarin, tapi yang lebih penting itu why-nya, apalagi terutama di interview. Gitu sih. Oke, gimana nih Mas Amang, udah terjawab belum pertanyaannya? Em, iya sih, mungkin karena aku ngeliat banyaknya loker gitu yang nyantumin data engineer tuh harus misalkan menguasai tools talent, bla bla bla, Apache Spark atau yang lainnya gitu. Em, jadi aku belajarnya tuh ya toolsnya, cara makainya toolsnya itu gitu. Itu sih mungkin itu problemnya di situ mungkin. Terus eh Spiloker DM-in. Thank you. Sudah menjawab kok. Thank you, terima kasih. Oke. Oke, Mas. Mungkin satu pertanyaan lagi nih, Kak. Ada dari Fitria Pipit. Aku mau tanya soalnya masih bingung nih bedain antara data engineer dan data scientist. Perbedaannya apa, Kak? Oke. Mungkin tadi di awal banget, di PPT aku paling awal, jadi data engineer itu ada di tengah-tengah gitu ya. Jadi ada nih yang nge-produce data gitu, misalkan dari web, aplikasi gitu ya, kalau kita mau secara singkatnya. Nah, yang akan diolah oleh data scientist gitu ya. Data scientist di sini lebih fokus ke pemodelan machine learning mungkin, analisis data dan sebagainya gitu. Dan data engineer ini adalah yang mempersiapkan data yang akan diolah oleh data scientist dan data analis tersebut gitu. Bedanya beda banget ya guys, data scientist dan data engineer. Tapi sama-sama seksi. Kalau tadi kata salsa. Sama-sama Sama-sama seksi kok, seksi guys. ya. Iya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak kira-kira teman-teman sekalian nih terkait data engineer nih terutama ya ke ahlinya nih Kak Yulia. Kalau misalnya ada yang mau tanya bisa langsung ditanyakan lagi di kolom chat atau mungkin bisa raise hand kembali atau gimana nih, teman-teman? Udah pada jelas belum kira-kira? Coba dong responnya udah jelas belum? Penjelasan dari Kak Yulia. Open mic dong satu orang gitu atau kayak udah Kak, udah. Yes, Kak. Udah jelas ya. Oke, mungkin kalau penjelasan Kak Yulia udah jelas terkait MSIB ini ada yang mau tanyain nggak tadi yang Kak Salva jelasin nih terkait MSIB di Selreds terutama ya di batch 7 ini terkait pendaftarannya mungkin terus syarat-syaratnya apa mungkin ada yang baru join ada yang ingin tanyakan nggak nih ke Kak Salva terkait MSIB-nya boleh banget langsung di kolom chat. Apa udah jelas ya Kak Salsa ininya ya ngejelasinnya terkait MSIB ya? Boleh dari minggu depan, boleh juga nanti chatnya Oke. ini Oke, tanya-tanya. mungkin kalau misalkan Kak Salsa udah jelas nih, aku mau nyampein kembali kali ya, namanya terkait MSIB. Kalau misalkan kalian ingin mengetahui info lebih lanjut, terutama terkait event webinar dan juga pendaftaran MSIB, terutama studi independen di Selreds, bisa banget kalian join ke grup komunitas yang tadi udah Kak Salsa ini ya Kak, share ya di apa namanya di Zoom di share screen dan mungkin ada juga di kolom chat yang udah di share oleh adminnya nanti bisa langsung join ataupun follow Instagram Selreds karena di sana akan banyak banget informasi menarik dan juga informatif ya teman-teman. Oke, tapi sebelum kita tutup juga Kak Salsa akan menyampaikan terkait program referral nih dari Selreds. Untuk lebih jelasnya mungkin Kak Salsa monggo bisa jelaskan Kak program apa nih referral nih di Selreds nih Kak. Oke, thank you Kak Salsa. Eh ini congratulations ya untuk teman-teman yang baru join ke webinar hari ini dan juga yang udah ikut webinar sebelumnya. Ini aku mau kasih info baru nih yang dimana infonya mudah-mudahan membantu
bahagiakan teman-teman semua ya gitu kan. Nah tadi tuh aku juga kayaknya ngeliat gitu ya teman-teman yang emang masih belum bisa gitu join ke program Kampus Merdeka. Tapi teman-teman gak perlu khawatir untuk teman-teman yang masih belum bisa join ke Kampus Merdeka itu teman-teman bisa dapat benefitnya dari program kita. Salah satunya adalah program referral. Nih aku kasih tahu ya, mudah-mudahan teman-teman bisa dapat manfaatnya dari program referral ini. Nah, bisa nih langsung dibaca ya, ditelaah nih sama teman-teman, aku juga sambil jelasin. Jadi untuk teman-teman yang punya teman atau punya saudara atau punya pacar yang memang sesuai ya dengan kriteria yang kita bilang gitu, atau eligible ya istilahnya untuk ikut ke program studi independen, bisa langsung rekomendasiin aja ke kita gitu namanya siapa gitu. Nanti teman-teman bisa langsung akses aja link formnya. Nanti teman-teman isi nama teman yang mau direkomendasiin ke kita. Tapi jangan lupa ya, temennya itu harus daftar juga gitu ke program studi independen kita yang ada di platform Kamus Merdeka. Gitu. Jadi temennya diajak untuk dan isi form yang ada di sini. Gitu. Step-stepnya bisa dibaca aja. Jadi kamu kalau misalnya punya 2 temen ya yang mau direkomendasiin, kamu bisa isi 2 kali formnya. Jadi sesuai jumlah temen yang kamu rekomendasiin. Misalnya teman kamu ada 5 mau direkomendasiin gitu kan, kamu bisa isi 5 kali dan seterusnya. Gitu ya. Nah untuk teman-teman yang berhasil ya mendaftarkan temannya dan temannya itu bisa lolos ke program studi independen kita, teman-teman bisa mendapatkan voucher belanja sebesar 50.000 gitu ya. Nah, ini bisa buru-buru ya didaftarkan teman-temannya dan juga temannya bukan disuruh, diajak untuk daftar program studi independen kita karena akan segera ditutup. Itu terakhir 10 Juni 2024. Jadi buru-buru ya teman-teman daftarin temennya dan juga ini berlaku kelipatan jadi teman-teman bisa rekomendasi temennya sebanyak mungkin. Gitu untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai program ini teman-teman bisa langsung ramein aja di community WhatsApp kita. Gitu. Semoga bermanfaat ya informasinya. Bisa dapat benefitnya juga nih yang nggak join ke program studi independen kita. Jangan lupa diajak temennya, saudaranya, ayangnya, pacarnya, gitu ya. Oke, segitu aja dari aku. Thank you teman-teman, thank you Kak Salsa dan juga thank you Kak Yulia. Terima kasih. Oke, thank you juga Kak Salsa atas informasi program referralnya. Wah, menarik banget nih teman-teman. Sangat menguntungkan sekali ya Kak ya dengan kita bisa menggabungkan apa ya, mengajak teman kita juga join dan siapa tahu teman kita lolos, kita bisa mendapatkan keuntungannya juga. Oke, mungkin sebelum kita tutup, sesi dokumentasi itu wajib kali ya di akhir sesi menurutku. Mungkin boleh nih teman-teman sekalian yang cantik, yang ganteng, bisa banget langsung open cam-nya. Kita akan ada sesi dokumentasi. Oke, ayo yang lainnya nih, ramein sesi dokumentasinya ya. Oke, aku mulai. 1, 2, 3. Sebentar, sebentar, sebentar. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak, teman-teman. Oh iya, aku mau ngingetin juga, absensi udah pada ngisi kan ya? Absensi udah di-share di kolom chat Zoom. Jadi nanti kalau bisa, kalau misalkan teman-teman udah masuk di komunitas, jangan di-share di grup komunitas ya. Hanya di chat Zoom saja. Oke, mungkin cukup webinar kita pada malam hari ini. Aku Salsabila selaku moderator. Izin pamit undur diri. Terima kasih banyak kepada teman-teman dan juga para pembicara kita yang udah hadir dan meluangkan waktu untuk join webinar di malam hari ini.
Terima kasih Kak Salsa, terima kasih Kak Yulia. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan ucapan. Selamat malam teman-teman, selamat istirahat. Bye.